sahabat data, selamat datang kembali di podcast Kepri Cerdas, cerita data statistik untuk Kepulauan Riau. Perkenalkan, saya Santi. Pada episode kali ini kita akan bersama-sama berkenalan dengan statistik. Tapi statistik yang kita bahas bukan tentang statistik dari BPS, tapi statistik yang berasal dari OPD atau biasa kita sebut dengan statistik sektoral di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Sudah hadir bersama kita Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Adi Prihantara. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ibu. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, ini kan cuaca lagi sangat-sangat tidak bersahabat ya Pak, hujan terus ya. Baik Bapak, kita mau ngobrol-ngobrol mengenai statistik sektoral nih Pak. Siap. Jadi sebenarnya Pak, kalau kita pengen menggali informasi dulu, seberapa penting sih data bagi program dan rencana kerja Provinsi Kepulauan Riau, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya pemirsa maupun pendengar. Ada beberapa hal Bu ini yang kami coba jelaskan. Kalau ditanya seberapa penting, sebenarnya sangat penting sekali. Karena semuanya akan terukur sebagai indikasinya. Kita melihat dari sisi data. Keberhasilan apapun yang kita buat tentunya juga akan dilihat dari sisi data-datanya. Oleh sebab itu, kalau Provinsi Kepulauan Riau, data menjadi sangat penting. Bahkan kami menginstruksikan kepada Kepala OPD dan jajarannya agar segera memaknai sebuah data dan belajar membaca data. Nah, itu yang paling penting, itu belajar Bu. Karena kadang ada tua itu kalau belajar data bingung banget gitu kan. Ada month to month, year to year, C to C dan sebagainya. Oleh sebab itu terima kasih kepada BPS juga yang sudah memberikan beberapa pandangan kepada kita terkait dengan sumber data, kemudian pengelolaan data, sampai akhirnya bagaimana menggunakan data. Gitu Ibu. Begitu ya Pak ya. Nah ini kan Pak ya, seperti kita ketahui ya Pak, dalam perencanaan tadi gitu tuh ada banyak data-data yang akan dipakai gitu Pak. Terus ada beberapa dokumen-dokumen perencanaan gitu ya Pak, seperti RPJMD, RPJPD, terus ada juga yang harus untuk laporan gitu, ada dari SDGs, terus ada dari LKPJ, ada LPPD, banyak untuk pokoknya semua data lah ya Pak ya. Boleh nggak ya Pak diceritakan gimana proses dalam menentukan data mana nih yang akan dipakai? Kan data sumbernya dari banyak produsen data, yaitu dari OPD itu banyak datanya Pak. Bagaimana nih cara kita menentukan data mana aja yang akan kita pakai? Terus apakah ada peraturannya gitu Pak? Jadi kalau masalah data Bu, sebenarnya itu bagian dari utama di dalam sebuah perencanaan. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan, kita tentu data yang digunakan adalah data sektoral. Artinya ada pertanian untuk kegiatan program pertanian, ada perikanan untuk program-program dari peningkatan perikanan, yang secara kumulatif sebenarnya Bapeda yang menghitung karena itu ada mulai dari RPJP, kemudian diturunkan menjadi RPJM, kemudian dijabarkan dalam setiap tahunnya namanya RKPD. Nah, dan sekarang mengalami hal yang paling sulit itu diantaranya ini Bu, perubahan yang begitu cepat. Sehingga kadangkala kita sudah menyusun program dan kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan dari capaian yang sebelumnya, rupanya perubahannya begitu cepat lagi, harus begini. Nah, itulah bagian daripada kepiawaian untuk kita bersama berkolaborasi sehingga jangka pendek kita bisa penuhi, jangka menengah sebagai tujuan untuk mencapai milestone dari RPJM kita bisa penuhi, dan yang paling penting adalah jangka panjangnya juga masih inline dengan yang kita sasarkan di awal. Iya. Ini Pak lagi, dari yang dokumen-dokumen perencanaan tadi itu Pak, antara data yang BPS hasilkan dan data yang dihasilkan oleh PD itu persentasenya banyakkan yang mana Pak? Kalau melihat dari sekarang itu masih banyak menggunakan data OPD. Nah, ini yang kedepannya perlu kita benahi karena statistik mengukur kan dari waktu ke waktu. Nah, kadangkala kalau di ini hanya melihat dari
RPJM yang Hmm. notabene 5 tahun direncanakan dalam 1 tahun. Gitu ya. Jalan, Kita ya kan betul. ada ukuran dari Heeh. indikator kinerja utama, Dari kemudian ada itunya ya. LPPD, ada apa. Mm-mm. Nah, itu juga bagian yang harus ini. Makanya di dalam perencanaan pemerintah daerah itu ada beberapa, Mm-mm. ada teknokratik, ada partisipatif, dan Hmm. tentu juga politik. Oleh Banyak sebab banyak itu, politik juga masuk ya Pak. makanya kalau dilihat dari data, Mm-mm. sebenarnya masih didominasi oleh data-data OPD. Mm-mm. Tapi harapannya nanti dengan Indonesia Satu Data Satu data mulai Indonesia. berpikir, mulai disamakan. Mm-mm. Datanya OPD juga bagian daripada masukan datanya statistik. Mm-mm. Data statistik menjadi kunci dan Hmm. pedoman untuk menyusun perencanaan yang lebih baik. Seperti itu. Iya betul Pak. Nah tadi kan Bapak sebutkan juga bahwa datanya masih banyak kan berasal dari OPD. OPD. Nah itu kan datanya itu harus kita jaga kualitasnya ya Pak. Iya. Dan udah terjaga kan ya Hmm. kualitasnya Pak. Nah ada nggak sih Pak kegiatan khusus yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepri untuk menjaga kualitas dari data tersebut Pak? Nah ini yang masih belajar juga Bu. Jadi Masih bukan belajar ya, Pak, semuanya ya? nih. Makanya kemarin dari beberapa personel dari BPS Mm-mm. memberikan pencerahan kepada kita Pencerahan. semua. Kami kumpulkan seluruh OPD. Mm-mm. Kemudian kita hadirkan BPS. Mm-mm. Bagaimana membuat data yang Baik, berkualitas, data yang baik. Nah, itu semua juga upaya kita di dalam mewujudkan Indonesia Satu Data dari langkah yang paling mudah. Iya, Nah betul, gitu Pak. kira-kira Bu. Kemudian juga digitalisasi juga akan berpengaruh sekali. Iya betul. Terkait Semuanya dengan proses era pendataan. digital ya. Iya Ibu. Iya, banyak sih yang saya lihat dari setiap OPD itu pasti banyak data-data yang disajikan di websitenya Pak. Iya. Banyak betul itu Pak saya lihat. Dan kalau misalnya dia tergabung dalam satu website itu lebih gampang lagi. Jadi Iya. untuk pengguna data nyari kan misalnya Betul. data kependudukan atau data tenaga Iya. kerjaan. Nah, itu lebih ini Pak, lebih mudah lagi. Betul. Nah, untuk menuju Satu Data Indonesia tadi itu Pak, dia kan ada peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan. Iya. Salah satunya kalau dari Kepri sendiri ada Pergub nomor 21 tahun 2022 tentang SDI, terus ada juga untuk melaksanakan Satu Data Indonesia itu ada yang namanya Forum Satu Data Iya. Indonesia. Itu sudah ada juga SK-nya Pak, yang SK Gubernur nomor 374 tahun 2023 tahun lalu Betul. gitu ya Pak, tentang Forum SDI. Nah, menurut Bapak sejauh mana sih pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau ini Pak? Terima kasih. Jadi kalau kita tadi udah kami awali dengan kalimat belajar Pak ya. Karena apa? Data yang dihasilkan oleh OPD kadang-kala adalah data mentahnya. Belum diolah sama sekali. Jadi misalnya membangun dengan sasaran sekian hanya diwujudkan seperti itu. Sudah dibangun ini. Nah secara globalnya belum. Padahal sebenarnya statistik kan tidak serta-merta data yang ada menjadi bagian daripada ini, perlu diolah terlebih dahulu, perlu di ini kan. Nah tapi secara keseluruhan memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah harus belajar bagaimana membangun satu data di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang diarahkan oleh pemerintah pusat. Karena satu data bukan berarti ini tematisnya berapa banyak. Karena datanya nanti juga ada data tematis, ada tema-tema. Bukan cuma sekedar satu data terus selesai. Iya. Gitu ya Pak. Nah, selanjutnya ini lagi nih Pak. Kita ngobrol mengenai indeks pembangunan statistik. Indeks pembangunan statistik. Jadi indeks pembangunan statistik ini kan suatu indikator yang mengukur tentang pelaksanaan statistik di suatu daerah gitu ya Pak. Nah untuk tahun lalu gitu pemerintah Provinsi Kepulauan Riau itu nilai IPS-nya di kategori cukup yaitu 1,9 dan tahun ini itu ditargetkan minimal kategorinya baik Pak, 2,6 gitu. Bapak optimis nggak? Kami sebenarnya sangat optimis sepanjang BPS bantu kita Bu, gitu kan. Karena kami ini kan sebenarnya punya kewajiban. Data ini akan menjadi bagus
kemudian juga OPD akan sadar terhadap kebutuhan data kalau Mm-mm. SDM-nya dulu, Bu. Oleh Nah, sebab betul itu, Pak. kalau kita imbangkan dengan kebijakan nasionalnya Mm-mm. bahwa pemerintah itu diwajibkan memberikan peningkatan kompetensi 20 CP per Ya. tahun minimal. Iya, minimal. Nah, ini akan kita gunakan. Mm-mm. Nah, ini kami dengan Bapeda kemarin mencoba merancang Mm-mm. mulai tahun lalu yang Mm-mm. kita sudah diberikan pencerahan itu, bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak hanya pada pola kerja, perubahan fungsional dan sebagainya, tapi juga mengarah kepada kebutuhan-kebutuhan data. Nah, Begitu ini ya Pak. nanti ke depan kita harus bersama-sama juga, Bu. Betul Pak, bareng-bareng ya Pak. Sadar Kolaborasi. data namanya, Bu. Iya, sadar data ya Pak ya. Sadar data. Heeh. Nah, sebenarnya kan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau itu sudah pernah mengajukan ke BPS ya Pak Iya. tentang kita butuh berapa nih tenaga statistisi Iya. di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Itu juga sudah dijawab oleh BPS melalui surat rekomendasi kebutuhan formasi jabatan fungsional prakom dan statistisi. Itu ada 246 prakom dan 103 statistisi. Iya. Rekomendasi dari BPS gitu. Itu kan berkaitan dengan berkaitan dengan SDM juga ya Pak. Iya. Nah, dari Pemprov Kepri itu biasanya banyak tuh Pak yang ikut prakom. Ujian prakom, dia mau jadi fungsional prakom. Tapi Pak, untuk statistisi itu jarang gitu Pak. Bahkan kalau yang setahu saya baru satu ada fungsional statistisi, itu pun dia sekarang tidak menangani statistik lagi istilahnya, bukan di Kominfo lagi. Gimana ya Pak untuk cara Pemprov untuk menyiasati hal tersebut gitu Pak. Jadi ada yang menangani nih statistik sektoral di masing-masing OPD, itu gimana tuh Pak? Jadi ada dua, Bu. Yang pertama, kita membangun peningkatan sumber daya manusia melalui dari formasi yang harus kita adakan. Karena sekarang orang mengejar fungsional apa yang ada. Kalau fungsional statistik belum dimunculkan formasinya, dia juga nggak sedikit untuk masuk. Nah, kami nanti coba yang kedua, yaitu dengan adanya pelatihan memfungsikan yang sekarang ada di beberapa OPD yang memang perlu adanya data untuk kebutuhan-kebutuhan peningkatan kebijakan, perbaikan kebijakan kita dengan pelatihan di sumber daya manusia. Kemarin kami sudah instruksikan kepada BPSDM kami segera diinventarisir kebutuhan-kebutuhan diklat fungsional yang diperlukan untuk itu. Jadi nanti terkait dengan statistik ini, harapan kita pertama formasinya kita adakan, yang kedua ada kesempatan orang masuk ke situ, tapi harus ada pelatihan dulu. Begitu. Iya Pak. Itu kami siap kok Pak kalau misalnya diminta. Terima kasih. Karena sementara ini hanya mengandalkan data itu dari statistik. Gitu. Ketika beda nanti baru bingung. Ini kok gimana gitu. Cara bacanya gimana gitu ya Pak. Iya, itu sangat menarik sekali sih kalau kita ngomongin data ya Pak, apalagi data-data sektoral itu ya, karena banyak banget datanya Pak. Saya lihat, aduh, ini data loh, ini data gitu, dan menarik data-datanya untuk ditampilkan. Mungkin itu yang pembicaraan kita pagi ini dari situ. Ya, terima kasih banyak nih Pak waktunya sudah menyempatkan hadir di podcast kita. Semoga nggak bosan ya Pak. Dan ada satu yang penting lagi Bu, nanti sama-sama kita bangun ya. Kadang statistik itu kan per periode mengadakan sensus. Nah ini OPD untuk menjaga data yang dihasilkan dari sensus ke tahun berikutnya dengan ini kesadarannya masih rendah. Misalnya sensus pertanian. Kalau lebih spesifik lagi misalnya sapi gitu kan. Nah, harusnya kan bisa terjaga ketika disembelih berapa, dijual berapa, ini berapa gitu. Terus bisa dijaga sehingga setiap saat datanya itu betul-betul mencerminkan kondisi real gitu. Tapi kalau itu terbentur juga dengan masalah dana nggak sih Pak? Kalau dana itu kan sebenarnya relatif Bu. Karena sebenarnya tidak harus dana. Yang namanya data itu yang dihasilkan keseharian atas prestasi kerjanya
dari gaji dan tunjangan. Kita Oh, kan dari pegawai situ. pegawai ini kan kita udah Iya sih. digaji. Iya betul, Pak. Nah, dan kita kerja administratif itu ujungnya adalah data. Iya. Gitu. Karena untuk apa namanya itu untuk mengukur ini juga ya Pak, IKU tadi ya, indikator Iya, kinerja utamanya pemerintah itu betul. dari data gitu. Baik Bapak, terima Terima kasih kasih banyak sama-sama pagi Ibu. ini sudah hadir pagi ini sudah hadir di podcast kita ya Pak. Tadi itu yang pesan saya jangan bosen, jangan kapok datang ke BPS Pak. Tidak Bu, terima kasih sekali. Ya. Baiklah Sobat Data, begitulah tadi bagaimana Pemprov menyediakan statistik sektoral di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau untuk evaluasi kebijakan dan perencanaan selanjutnya. Jika Sobat Data ingin tahu apa aja nih data statistik sektoral yang sudah dihasilkan dari OPD, Sobat Data bisa membuka satudata.kepriprov.go.id. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Adi, Pak. Dan seluruh Sobat Data yang setia mendengarkan podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Kepri Cerdas, cerita data statistik untuk Kepulauan Riau.